Coba besar di film sini dan video ini saya akan bahas inilah waktu yang tepat saat Kaido ini akan dikalahkan. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devi Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, di mana kalian akan mendapatkan badges yang keren ini di sebelah nama kalian dan juga stiker-stiker unik ini yang biasa digunakan untuk ngebacotin saya nih. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan bahas atau lebih tepatnya memprediksi nih kekalahan dari Kaido di Wano Kuni ini yang banyak hubungannya dengan ramalan yang ada. Serta arc dari Onigashima ini sepertinya sudah mau masuk ke penghujungnya atau klimaksnya mengingat Onigashima pun sudah mau sampai ke Wano Kuni. Dimana biasanya dalam satu arc ini dilibatkan berbagai macam pola yang sudah biasa kita lihat yang nanti akan kita bahas juga nih di video ini. Dan di sini saya akan memprediksikan gimana sih kira-kira arc Wano Kuni ini akan berakhir. Lebih tepatnya pada saat bagaimana. Tepat seperti judul video ini, saya sangat yakin arc Wano Kuni ini akan berakhir di fajar dari penyerangan malam hari yang direncanakan atau Red Night itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ada banyak poin penting yang bisa dipertimbangkan. Pertama, kata-kata mengagetkan dari Kaido di chapter 985 lalu, di mana di situ dia berkata, jika kita memperbesar pabrik senjata ini dan mengubah semua populasi di ibu kota bunga, ini akan menjadi sumber daya manusia untuk membuatnya, maka itu akan berubah menjadi pulau yang tanpa hukum. Lalu tambahannya adalah malam ini kita akan mengubah ibu kota bunga menjadi Onigashima dan tidak ada lagi yang namanya Wano Kuni. Nah biasanya itu semua adalah setup atau bentukan yang sering Oda lakukan di sebuah arc. Dimana itu akan menjadi pertarungan terakhir alias pola juga yang sudah biasa Oda buat. Dimana kesamaan dari tiap arc-nya adalah biasanya awalnya para kru topi jerami ini membebaskan sebuah negara dari pemimpin yang buruk lah seperti Alabasta, Fishman, Dressrosa, dan banyak yang lain lagi. Dimana contohnya arc-arc itu mempunyai dua fitur yang sama dan pertarungan akhir yang menjadi klimaks dari sebuah ceritanya. Pertama, kesemuanya mempunyai penonton alias rakyat yang melihat apa yang mereka lakukan itu. Simpelnya, Luffy selalu melawan musuh utamanya yang membuat rakyat di negeri tersebut menderita. Ya contoh jelasnya di Alabasta lah, dia melawan dan mengalahkan Crocodile, satu villain super hebat yang saya sendiri sebenarnya sangat takjub dengan karakter ini. Dia bisa membuat satu negara besar seperti Alabasta terjadi revolusi besar-besaran dan pemberontakan seperti itu. Tapi setelah Luffy mengalahkannya dan para Baroque Works juga hancur, disinilah peran Vivi yang menjadi pusat dari itu semua hingga rakyatnya akhirnya berdamai kembali. Lalu selanjutnya di Fishman Island, ini juga yang paling jelas ketika Luffy muncul di hadapan semua rakyat Fishman menyelamatkan Raja Neptune. Itu pun setelah permintaan tolong dari Shirahoshi, yang dia sendiri awalnya tidak menginginkan hal itu karena dia tidak mau disebut sebagai pahlawan lah. Tapi karena itu dia mengalahkan orang yang mengambil posisi raja di Fishman ini dan mengalahkannya hingga mendapatkan kepercayaan dari seluruh manusia ikan. Dan yang terakhir adalah di Dressrosa, ini yang sebenarnya paling jelas. Tirani dari Raja Doflamingo ini, tapi untuk kasus ini sebenarnya Doflamingo sudah berhasil menguasai sebuah negara beda dengan kasus-kasus sebelumnya. Dan Luffy pun sebagai Lucy, dia di sana nantang raja yang lama yang merusak negeri itu dan dikomentari langsung dengan guts dan akhirnya dinikmati oleh seluruh warga Dressrosa. Lagi-lagi mungkin terlihat dialah penolong dari negeri Dressrosa ini. Dari kedua pola yang tadi sama juga di tiap arc-nya adalah ada yang namanya time limit atau batas waktu. Satu poin simpel yang selalu Oda gunakan tapi cukup efektif adalah dia membuat tensi dari tiap arc-nya menjadi sangat meningkat dengan yang namanya batasan waktu ini.
Contoh yang paling jelas adalah ketika di Alabasta dengan membuat bom waktu yang akan meledak di tengah-tengah pemberontakan itu, tensinya menjadi sangat intens. Walaupun sebenarnya Luffy gagal menghentikan krokodil dalam batas waktu itu, ya walaupun itu sendiri sebenarnya tidak saling berhubungan sih antara krokodil dengan keduanya. Tapi akhirnya keduanya berhasil menuntaskan antara bom ini dan juga krokodil ini sendiri. Selanjutnya di Fishman Island. Batas waktu ini adalah ketika kapal dari Noah akan jatuh ke Pulau Fishman yang menyebabkan pulaunya pasti akan hancur lebur. Lagi-lagi untuk ini batas waktunya dibuat oleh Oda tapi tidak saling berhubungan dengan kekalahan main villainnya Hody Jones. Hingga akhirnya si King ini yang membantulah untuk menghentikan Noah ini. Dan yang terakhir adalah di Dressrosa. Ini yang paling jelas dengan adanya Bird Cage yang sempat ditahan oleh rakyat setempat. Dimana untuk kasus ini saling berhubungan langsung nih dengan kekalahan Doflamingo, yang artinya jika Doflamingo kalah, Bird Cage pun akan rubuh. Nah, bukankah dari sini kita sudah mendapatkan poin pentingnya, yaitu ada yang namanya time limit atau batas waktu. Di mana batas waktu inilah yang akan menjadi kemenangan atau inti juga di saga atau arc dari Onigashima ini. Dan itu adalah pemindahan Onigashima ke Wano Kuni, lebih tepatnya ke ibu kota bunga. Toh saat ini Onigashima ini sudah sampai di puncak atau mungkin di atas dari pulau Wano Kuni. Itu adalah time limit yang ada di arc ini, tapi untuk kasus ini sebenarnya jauh lebih masif dari yang sudah-sudah. Onigashima ini satu pulau yang sangat besar dan akan dijatuhkan di satu pulau penting juga, yaitu Wano Kuni. Dimana sebenarnya dalam kasus yang sekarang Luffy pun sudah terjatuh ke lautan yang notabene butuh waktulah sampai dia akan kembali ke Onigashima lagi dan menantang Kaido. Jadi untuk time limit di sini sepertinya bukan ketika Onigashima sampai di Wano Kuni alias harus dihancurkan atau apalah. Karena anggapannya jika Kaido dikalahkan di Onigashima sekarang, pulaunya pun tetap akan jatuh di Wano Kuni ini, tapi mungkin tidak di ibu kota bunga. Dan dengan kasus Luffy yang sekarang terjatuh sangat jauh, sepertinya untuk kasus ini pasti akan terjadi nih. Dimana ibu kota bunga sepertinya akan hancur, tapi time limit yang sebenarnya adalah proses invasi dari pasukan Kaido ke rakyat Wano di ibu kota bunga. Alias mengubah kota bunga ini menjadi pabrik seperti apa yang Kaido katakan di awal video ini. Serta hal menarik juga adalah dari Wano Kuni ini mengenai nama komandan Kaido kenapa disebut sebagai calamity atau bencana. Yang sebenarnya Kaido ini sendiri udahlah bencana itu sendiri. Tepat seperti kata-kata Zoro ketika Kaido membuat badai di puncak Onigashima. Dia berkata bahwa ini sudah seperti bencana sungguhan. Serta biasanya setelah adanya badai besar di malam hari, kita pasti akan menemukan datangnya fajar alias subuh yang damai itu. Sama persislah dengan kata-kata Toki juga sebelum kematiannya. Ya mungkin dia tidak mati juga sih. Dimana kata-kata quotes terkenalnya adalah, "Kau adalah bulan yang ditunggu ketika fajar. Semoga keinginanmu terwujud dan dengan datangnya 9 bayangan di sebuah malam 20 tahun lagi, kau akan mengetahui keindahan dari fajar ini," alias daunlah fajar tuh. Ini sebenarnya bisa kita artikan sebagai Orochi yang akan dikalahkan atau mungkin Kaido juga. Dimana sebenarnya Toki pun tahu para skabar sudah sampai di waktu itu, lebih tepatnya waktu ramalan 20 tahun ke masa depan. Toh Toki lah orang yang memindahkan mereka semua. Lalu ramalan Oden pun berkata ada anak muda yang akan mengalahkan Kaido dalam waktu 20 tahun ke depan. Nah sebenarnya ini adalah satu poin penting yang banyak yang keliru nih. Dalam dua ramalan itu, kata-kata Toki dan kata-kata Oden ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda. Alias itu benar-benar ramalan yang berbeda walaupun bisa disambungkan, tapi sebenarnya kata-katanya sudah mempunyai konteks yang sangat berbeda. Di mana Oden sendiri berkata dalam 20 tahun akan datang anak muda dan mereka lah orang yang akan mengalahkan Kaido. Tapi untuk kasus Toki dia berkata ada 9 bayangan yang akan mendatangkan fajar dari Wano Kuni. Toki tidak menyebut-nyebut tentang Kaido dan Oden dia menyebut tentang Kaido. Jadi konteksnya sebenarnya sudah berbeda walaupun nanti akan saya coba sambungkan di video ini. Nah untuk Toki ini dia hanya berkata bahwa fajar ini dari Wano Kuni akan datang di malam panjang dalam 20 tahun lagi. Dimana malam panjang ini adalah Red Night atau serbuan malam yang terjadi di Onigashima ini, karena toh pasti malamnya akan lebih lama bukan di sebuah perang. Dan jika kita gabung dari kedua ramalan itu adalah
Yang berarti daun dari negeri Wano Kuni ini akan datang tepat 20 tahun lagi, dan pada saat itulah Kaido ini dikalahkan tepat seperti kata-kata Oden, dan jika Kaido ini kalah, itulah akan terjadi fajar atau daunnya dari Wano Kuni. Dan ini adalah kata-kata dari Lady Toki, dimana untuk 9 orangnya mungkin akan saya bahas juga di video lain tentang siapa aja orang itu. Serta bukankah akan sangat pas juga dengan alasan kenapa mereka menamai serangan ini Red Night atau serangan di malam hari. Seperti yang tadi saya sebutkan, ini berhubungan dengan yang namanya malam yang panjang itu. Toh malam hari juga ini sangat berhubungan dengan yang namanya gelap, kegelisahan, dimana akhir dari malam hari itu adalah saat dunia semakin cerah dan Wano Kuni semakin hidup kembali nih. Cahaya baru akan masuk di Wano Kuni, itu adalah yang namanya fajar yang datang. Dan itulah juga saat daun dari Wano Kuni ini akan muncul. Itulah satu titik penting di One Piece, di mana Luffy akan mengalahkan Kaido di waktu fajar, waktu daun dari Wano Kuni ini. Dan saat terbitnya fajar dari Wano Kuni, itu juga yang akan menjadi titik membukanya batasan yang akan membuat dunia ini terjungkir balikan. Dan itu pun menuju ke daun dari One Piece ini yang sesungguhnya. Daun yang seperti diramalkan oleh Joybo yang sepertinya juga Wheel of Dawn. Jadi sebenarnya Wano Kuni ini bukanlah akhir, melainkan awal dari satu rentetan peristiwa besar yang sepertinya dikatakan oleh narator juga tentang perang besar yang akan terjadi. Nah, jadi itulah tentang kekalahan Kaido ini di daun yang sesuai dengan pola yang Oda buat yang namanya batas waktu sampai Onigashima ini jatuh, dan di saat itu semua rakyat Wano pun akan melihat saat Kaido ini dikalahkan dan Luffy akan dipercayai sebagai pahlawan negeri Wano Kuni bersama munculnya lagi anak keturunan sejati dari negeri Wano Kuni, yaitu Kozuki Momonosuke. Nah, jadi itulah menurut saya tentang kekalahan dari Kaido pasti akan terjadi di waktu daun atau fajar di One Piece ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.